Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Gusrianto dari SMK Negeri 1 Kertajati. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial atau cara pengerjaan untuk soal uji kompetensi teknik komputer jaringan paket 1 SMK Negeri 1 Kertajati tahun 2021-2022. Kita lihat di sini soal paket 1, soal uji kompetensi, judulnya adalah instalasi dan konfigurasi jaringan. Di sini kita lihat ada petunjuk umum, kemudian daftar peralatan, ada PC client, laptop atau PC, kemudian crimping tool untuk membuat kabel jaringan, kabel tester, kemudian nanti di sana juga ada koneksi internet, kemudian di sini ada WiFi router, kebetulan nanti kita pakai yang seri 941. Kemudian satu lagi router yang nanti akan dijadikan sebagai switch manageable. Untuk soal di sini kita lihat soal ini adalah soal yang sudah sedikit dimodif dari pusat untuk soal di SMK Negeri 1 Kertajati, namun ada penambahan sedikit dan itu tidak terlalu banyak. Yang pertama kita akan konfigurasi dulu. Di sini adalah perangkat. Jadi pertama buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Jadi kita siapkan nanti alat. Kemudian buatlah spesifikasi topologi jaringan. Topologi jaringannya bisa dilihat nanti di halaman kedua. Nah, ini adalah topologi jaringannya. Kita lihat di sini. Nah, nanti ada internet yang sudah disediakan. Kemudian nanti ada router 941 di sini sebagai router utama atau router WiFi. Kemudian yang kedua itu ada router yang nanti dijadikan sebagai switch manageable di sini. Nah, nanti PC 1 ketika dalam pengecekan PC 1 akan mendapat IP dari VLAN 10 yang dikonfigurasi di router pertama di sini. Kemudian nanti PC kedua ketika dicek pada ether yang berbeda, maka akan mendapat IP dari VLAN 20. Kita tahu bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 di sini kita lihat ada di ether 2. Ya, ada di ether 2. Nah, untuk yang ini VLAN 20 juga di ether 2 di router 1 ya. IP-nya untuk network di VLAN 10 itu adalah ini 192.168.10.0/28. Per 28 itu adalah sama dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.255.255.240. Ya, kita tahu per 24 itu titik 0, 25 itu 128, kemudian 26 itu 192, 27 itu 224, dan per 28 itu 240. Yang VLAN 20 networknya itu 192.168.20.0.
Jadi nanti untuk gateway-nya bisa kalian isi dengan 10.1 dan 20.1. Untuk hotspot, di sini IP-nya adalah networknya 30.0/24. Nanti untuk gateway-nya bisa diisi dengan 30.1. Baik, kita siapkan dulu alatnya. Kita konfigurasi dulu router yang pertama. Router yang pertama kita akan konfigurasi kita pasang, siapkan. Kemudian jangan lupa kita reset dulu. Kita reset dulu kalau setelah routernya siap. Ya, ini routernya sudah siap. Kita pasang kabel ke misalnya kita hubungkan ke ether nomor 3 misalnya. Kita pasang di ether nomor 3 di sini. Ya, ether nomor 3. Ini ether 1, ether 2 dan ether 3. Ya, kita pasang di ether 3. Kita buka dulu winbox-nya. Baik, sekarang kita buka winbox-nya. Kita reset dulu. Untuk routernya kita reset dulu. Masuk ke sistem. Kemudian reset configuration. Jangan lupa diklik no default configuration. Lalu kita reset. Kita close dulu. Biarkan nanti routernya di reset dulu. Lalu kita buka lagi untuk melihat apakah routernya sudah siap atau belum. Kemudian jangan lupa kita pasangkan juga untuk kabel internetnya. Kita pasang ke ether nomor 1 ya, ether nomor 1. Jadi posisinya sekarang sudah terpasang di ether nomor 1 ya. Ether nomor 1. Oke, ini sudah muncul lagi. Baik. Kita masuk lagi ke router. Kita kembali ke soal ke sini. Di soal di sini kita lihat, kita konfigurasi dulu untuk internetnya dulu ya. Kita buat di sini konfigurasi internetnya itu adalah otomatis ya. Kita otomatiskan saja. Di sini kita pilih klik IP, kemudian DHCP client, lalu dipilih add. Kita pilih interface-nya ether 1 karena sumbernya ada di internetnya ada di ether 1 ya. Oke. Nah, tunggu sampai dengan statusnya bound ya. Kalau statusnya bound berarti di sini kita lihat IP address-nya pasti sudah muncul di sini. Ya. Sudah muncul. Kemudian yang selanjutnya kita buat firewall agar nanti IP address internetnya bisa dibagikan kepada klien. Masuk ke firewall, kemudian NAT, pilih add, chain-nya src-NAT, out interface-nya pilih yang ether 1, kemudian action-nya pilih masquerade. Lalu klik OK. Kalau sudah, ditutup. Untuk yang selanjutnya,
kita buat VLAN. Ya, kita konfigurasi VLAN. VLAN di sini yang pertama adalah VLAN 10 dan yang kedua adalah VLAN 20. Caranya bagaimana? Silakan Anda klik interface. Nah, di sini kita lihat di ethernya ether 2 ya. Ether 2. Kita pilih di sini ada tanda plus ya, pada tab interface pilih add, lalu pilih VLAN. Nah, di sini VLAN-nya namanya misalnya VLAN 10. VLAN 10, ID-nya pilih jadi 10 ya, sesuai dengan soal. Interface-nya pilih ether 2. Karena di sini kita lihat soal VLAN ID-nya 10, ethernya juga di ether 2. Ya. Kalau sudah, lalu apply, kemudian oke. Kalau berhasil di sini akan muncul VLAN 10-nya ada di bawah ether 2. Lakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Ya. Name-nya misalnya 20 di sini. Kemudian ID-nya juga 20. Ethernya ether 2. Oke. Nah, sudah berhasil untuk membuat interface VLAN. Kemudian kita lanjut dulu ke sini, ke WLAN ya. Sekalian kita buka interface untuk yang WLAN. WLAN di sini nama hotspotnya adalah nama peserta, berarti misalnya nama Anda masing-masing. Ya. Sama tadi di interface, kemudian aktifkan dulu WLAN satunya, kemudian double klik, masuk ke tab wireless. Nah, modenya pilih yang AP Bridge. AP Bridge, kemudian SSID-nya nama kalian, misalnya di sini Mikrotik TKJ 2022. Lalu apply, kemudian oke. Nah, kita sudah berhasil membuat interface untuk VLAN 10, VLAN 20, dan WLAN. Langkah selanjutnya, kita akan memberi IP address bagi masing-masing interface yang sudah kita buat. Kita akan beri IP untuk VLAN 10, VLAN 20, dan WLAN. Kita masuk ke menu IP, kemudian address. Di sini sudah ada satu ya untuk ether 1 tadi karena dibuat DHCP client, sehingga pengaturan IP address untuk ether 1 sudah otomatis. Dan itu sudah otomatis untuk DNS dan gateway-nya juga sudah otomatis. Kita tambahkan di sini ada tombol add. Kita masukkan IP address untuk VLAN 10 192.168.10.1/28. Tadi soalnya per 28 ya. Interface-nya kita pilih VLAN 10. Nah, VLAN 10 lalu oke. Nah, nanti akan otomatis di sini untuk apa namanya? Nah, ini otomatis ya. Untuk networknya dia akan dibuatkan otomatis sesuai dengan yang di soal ya. Tambahkan juga untuk VLAN 20 192.168.1/24 maaf. Ethernya pilih VLAN 20. Apply, oke. Lalu kita buat juga IP address untuk WLAN. WLAN 192.168.30.1/24. Interface-nya WLAN 1. Lalu oke. Selesai kita untuk membuat IP address untuk masing-masing interface yang sudah kita buat.
Kita lihat di sini ke soal. Sekarang kita selesaikan konfigurasi untuk router 1 dulu ya. Berarti kita harus buat sekarang DHCP servernya untuk masing-masing, karena nanti IP yang dari router 1 akan disalurkan ke switch dan diteruskan lagi nanti ke klien. Kita buat DHCP server. Kita setup di sini, pilih DHCP setup. Kemudian server interface-nya pilih VLAN 10. Kita next. Kemudian next. Kalau sudah benar, maka gateway-nya akan terisi otomatis ya. Jadi kalau IP address-nya sudah dikonfigurasi, maka ketika Anda konfigurasi DHCP setup, gateway network itu akan sudah terisi otomatis. Untuk DHCP pool ini tidak ada ketentuan di sana. Silakan nanti tinggal di next saja. Kemudian DNS-nya juga sudah otomatis karena kita tadi buat DHCP client, jadi sudah otomatis bawaan dari router utama. Kemudian next, beres. Lakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Yang kedua, kita DHCP setup lagi. Kemudian pilih VLAN 20. Next. Baik, kita lanjut. Setelah kita membuat DHCP setup, berarti kita sudah beres untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Selanjutnya kita bereskan dulu untuk yang wireless. Karena wireless di sana di soal itu ada user, sehingga kita akan konfigurasi hotspot untuk yang WLAN. Masuk di IP, kemudian pilih hotspot. Kemudian klik hotspot setup. Nah, untuk hotspot interface kita pilih yang WLAN 1 ya. Kemudian klik next. DNS servernya kita masukkan misalnya DNS Google aja ya, 8.8.8.8. Kemudian next, DNS name-nya misalnya smkn 1 kertajati.sch.id. Kemudian next. Untuk defaultnya name user itu adalah admin. Passwordnya misalnya kita buat 1 2 3 4. Kemudian next, beres. Nah, itu untuk konfigurasi router 1 ya. Router 1. Untuk tambahan yang lainnya nanti kita buat lagi di video selanjutnya. Untuk sementara sampai di sini untuk konfigurasi router 1 ya. Kemudian setelah itu kita tinggalkan router 1. Kita tinggalkan router 1, kemudian kita siapkan router yang kedua. Router yang kedua kita siapkan, yang akan kita konfigurasi sebagai switch. Nah, jadi kita siapkan router yang kedua ya. Router yang kedua, yang ini router 1 sudah siap, sudah beres. Kita sekarang konfigurasi router yang kedua ya. Kita pindahkan yang ke PC-nya ke router 2 ya, ke router 2. Router 2. Jangan lupa kita reset dulu. Kita masukkan di Ether 3 ya. Di sini kita masukkan di Ether 3. Kita buka lagi winbox-nya.
Kalau misalnya tidak muncul, kita pindahkan ke Ether 4. Nah, muncul di sini. Kita reset dulu ya. Kita reset dulu, masuk di sistem, kemudian reset configuration, klik no default. Jadi sekali lagi, kalau kita masukkan kabel ke Ether, misalnya tadi Ether 3, ternyata Ether 3-nya tidak muncul di Winbox-nya. Nah, Anda jangan diam saja. Anda pindahkan ke Ether yang lain. Kita buka lagi Winbox-nya. Setelah di reset, kita masuk ke router kedua. Di sini konfigurasinya tidak terlalu banyak seperti di router 1. Sekarang kita masuk ke menu bridge. Pada menu bridge ini kita akan mengelompokkan port berapa saja yang akan dipakai, yang dijadikan sebagai switch nantinya. Kita add dulu bridge 1, oke. Setelah itu masuk ke port untuk mendaftarkan port mana saja yang akan dikelompokkan atau akan dijadikan sebagai switch nantinya. Di sini kita add interface-nya Ether 1. Oke. Kemudian di soal itu pilihan 10 ada di Ether 2. Kemudian oke. Kemudian pilihan 20 itu ada di Ether 4. Oke. Nah, setelah itu di sini ada Ether 1, 2, dan 4 yang sudah kita daftarkan ke bridge. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi switch. Pada konfigurasi switch, pertama kita masuk ke tab VLAN. Di tab VLAN kita add, kita masukkan VLAN ID-nya 10 untuk VLAN 10. Port yang akan dilalui itu nanti masuk melalui Ether 1. Kemudian nanti Ether 2 sebagai outputnya nanti. Jadi nanti switch-nya itu masuk dari Ether 1 yang dari router 1. Kemudian nanti Ether 2-nya dia akan mengalirkan atau meneruskan paketnya ke klien. Kemudian oke. Kemudian tambahkan lagi VLAN ID 20 melalui port 1 inputnya, kemudian tambah lagi, di sini ada tanda panah ke bawah, pilih Ether 4. Karena di soal di sini kita lihat port 2 ke pilihan 10 dan port 4 ke pilihan 20. Berarti ini port 4. Jangan lupa pilihan ID-nya 20, kemudian klik OK. Setelah itu masuk ke tab port yang ada di sebelahnya switch di sini. Kita double klik yang Ether 1. Pilihan mode-nya kita pilih yang secure. Kemudian pilihan header-nya pilih add if missing. Untuk yang Ether 1 klik OK. Kemudian yang Ether 2 kita double klik. Pilihan mode-nya kita pilih secure. Kemudian VLAN header-nya kita pilih yang always strip. Nah, yang ini kita isi. Untuk yang Ether 2 ini default-nya untuk pilihan 10. Kita klik OK. Kemudian yang selanjutnya Ether 4. Ether 4 ini sama seperti yang Ether 2, secure. Kemudian pilihan header-nya always strip. Kemudian default-nya pilih yang 20 karena dia nanti akan dilalui oleh IP dari pilihan 20. Kemudian klik OK. Setelah selesai, selanjutnya kita masuk ke pengujian. Untuk pengujian, kita pasang
routernya sesuai dengan topologi. Router 1 itu Ether 1-nya terpasang kabel internet di Ether 1, kemudian kabel data Ether 2, nanti kita hubungkan dengan ujungnya ke Ether 1 di router yang kita jadikan sebagai switch, ya ini. Nah, ini. Untuk percobaan yang pertama kita pindahkan kabel ke Ether 2. Ether 2 kita sudah konfigurasi tadi, kita jadikan sebagai output untuk pilan 10 ya. Untuk pengecekannya lihat di sini. Pastikan kabelnya terhubung ya. Lihat dari lampu indikatornya sudah menyala atau belum. Kemudian kita buka Open Network and Internet Setting. Kemudian pilih Change Adapter. Nah, kita lihat di sini. Di Ethernet kalau belum dapat IP Anda boleh disable dulu, kemudian di-enablekan lagi. Kalau sudah muncul, klik kanan, pilih status, lalu pilih detail. Nah, di sini kita lihat IP yang didapat itu dari pilan 10 ya. Ini networknya titik 10. Berarti untuk yang Ether 2 sudah berhasil mendapatkan IP address pada pilan 10. Kemudian pengecekan yang selanjutnya kita cek untuk Ether 4. Jadi kita pindahkan yang dari Ether 2 ke Ether 4. Kemudian kita tunggu di sini sambil menunggu untuk dapat IP berapa. Kita lihat, klik kanan, kemudian klik status lagi, kemudian klik detail. Di sini kita lihat dia dapat IP network dari pilan 20. Ya. Begitu juga untuk yang wireless, maka dia harus dapat IP networknya titik 30. Ya. Jadi untuk inti dari pembahasan soal paket 1 2022 itu sampai di sini. Tapi untuk tambahannya nanti dilanjut di video selanjutnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.